Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bilhan Chandra. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang business model canvas dari perusahaan saya, yaitu Papua Essence Super, untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah Entrepreneur Project 1. Untuk pendahuluan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Papua Essence Super. Jadi Papua Essence Super sudah ada sekitar 20-an tahun di Kota Sorong, yang mana perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan bahan alam terkhususnya minyak atsiri khas Papua Barat Daya, yaitu seperti oleum kulilawan yang merupakan minyak atsiri hasil ekstraksi dari tumbuhan kulilawan atau Cinnamomum kulilawan. Tumbuhan ini hanya tumbuh di dataran Papua. Dan Papua Essence Super ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan para perusahaan farmasi dan perusahaan minyak gosok, terkhususnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku atau bahan campuran dalam membuat produk-produk mereka. Oke. Untuk value proposition dari perusahaan ini terletak pada produk uniqueness atau keunikan produk, di mana minyak atsiri kulilawan murni kita menawarkan bahan baku yang langka dan eksotis yang hanya tumbuh secara alami di dataran Papua. Dan untuk manfaat dan khasiat, di dalam minyak atsiri ini ada kurang lebih sekitar 80% eugenol, kadar eugenol, yang mana eugenol ini dapat memberikan nilai fungsional tinggi, seperti analgesik alami, antifungi, antibakteri, dan antivirus. Dan juga dapat digunakan sebagai bahan campuran premium, sehingga sangat cocok dan dicari sebagai bahan campuran utama untuk meningkatkan kualitas produk minyak gosok. Jadi basically kami membantu para industri farmasi, fitofarmaka, dan minyak gosok dalam menyediakan bahan baku alamiah khas Papua. Untuk customer relationship, uh, saya selaku owner dari perusahaan ini selalu menjalin komunikasi yang aktif, langsung, dan responsif melalui WhatsApp dan telepon dengan para owner atau para pengadaan perusahaan pembeli. Dan saya selalu proaktif untuk menginformasikan status pemesanan, memberikan update berkala mengenai ketersediaan stok barang di gudang kepada klien agar mereka dapat merencanakan produksi. Untuk channelnya, bisa dihubungi atau datang langsung ke toko atau lokasi gudang yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya, atau dapat mengunjungi akun Instagram saya atau LinkedIn, atau maupun menghubungi lewat WhatsApp. Untuk customer segment, saat ini perusahaan Papua Essence Super hanya menjual secara B2B ke perusahaan industri farmasi, ataupun perusahaan industri minyak gosok atau obat tradisional. Mungkin teman-teman semuanya pernah mengenal tentang minyak tawon. Nah, apabila teman-teman jeli melihat komposisi dari minyak tawon tersebut, ada terdapat oleum kulilawan. Minyak tawon ini, perusahaan minyak tawon telah menjadi klien lama kami dan sangat loyal. Udah sekitar 20-an tahun. Dikarenakan bahan ini cukup langka, teman-teman. Dan selain itu, kami juga menjual kepada para distributor bahan kimia
dan B2B ke beberapa CV ataupun UMKM produk-produk tradisional lainnya, terkhususnya yang berhubungan tentang minyak gosok. Untuk revenue streams, hanya pada penjualan uh, minyak atsiri secara B2B ke pabrik farmasi maupun pabrik minyak gosok. Untuk key partners, dalam key partner saya membagikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu supplier pertama, yang merupakan kepala suku dan masyarakat adat yang bekerja sama bersama kami. Saat ini kurang lebih ada sekitar 6 suku yang ada di Papua Barat Daya, terkhususnya yang ada di Kabupaten Tambrau. Mereka telah lama menjadi mitra kami, mitra yang sangat penting dalam menyediakan bahan baku dan melakukan penyulingan tahap awal di lokasi di mana mereka tinggal. Untuk kelompok kedua ialah para konsultan atau regulators. Nah, konsultan dan regulators ini biasanya datang dari orang-orang pemerintahan, khususnya di Kota Sorong dan Dinas Kehutanan. Mereka merupakan strategis mitra bagi perusahaan kami untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, perizinan, dan keberlanjutan pengambilan hasil hutan. Dan untuk kelompok yang terakhir ialah strategic buyers, contohnya seperti para owner dari perusahaan farmasi dan perusahaan minyak gosok yang membutuhkan hasil alam ini. Bagaimana dengan key activities-nya? Dimulai dari sourcing atau pengadaan, kami membeli minyak mentah hasil sulingan awal dari masyarakat adat yang ada di Papua Barat Daya, lalu hasil dari hasil pembelian tersebut kami murnikan dalam beberapa proses, mulai dari pengurangan kadar air, penyamaan densitas, dan pembersihan dari zat pengotor lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai standar nasional Indonesia yang telah ditetapkan, khususnya terhadap oleum kulilawan. Lalu, setelah melakukan refining atau pemurnian kembali, saya juga melakukan marketing atau pemasaran secara B2B langsung kepada perusahaan farmasi atau minyak gosok. Lalu, saya juga mendampingi proses packing atau pengemasan hingga pengantaran ke jasa ekspedisi untuk pengiriman. Bagaimana dengan key resources? Untuk fisikal ada gudang penyimpanan atau storage, terus ada alat destilasi untuk pemurnian di fasilitas utama, dan juga ada alat tes kualitas minyak. Untuk human resources, ada para kepala suku yang sebagai kunci akses sosial dan budaya, dan masyarakat adat yang bekerja sebagai tenaga kerja inti untuk pencarian bahan baku dan penyulingan di hutan. Terkait cost structure, untuk cost structure ini ada dua, fixed cost atau biaya tetap dengan variable cost atau biaya variable. Untuk fixed cost-nya dia sendiri ada pada biaya sewa atau perawatan gudang penyimpanan, terus ada juga gaji karyawan operasional, dan biaya sewa mobil angkut. Untuk variable cost ada harga pokok pembelian atau HPP, minyak atsiri dari masyarakat adat, karena ini biasanya tergantung volume yang dibawa oleh masyarakat adat. Terus kedua ada biaya bahan packing seperti jerigen dan bahan-bahan lainnya. Lalu ada biaya ekspedisi. Nah, tergantung volume dan tujuan juga. Dalam hal social and environmental cost, ada dua hal yang mungkin dapat saya
cantumkan itu terkait habitat loss risk, ialah resiko eksploitasi yang berlebihan pada tanaman kelilauan yang dapat berpotensi mengurangi area peresapan air di hutan. Dan juga ada biodiversity risk, ialah potensi gangguan atau hilangnya habitat alami bagi satwa asli di sekitar area pengambilan bahan baku jika tidak dikelola dengan baik. Dan untuk social and environmental benefit, secara economic empowerment atau pemberdayaan ekonomi, dengan adanya perusahaan ini, maka dapat memberikan peluang kerja nyata dan sumber pendapatan yang signifikan secara langsung bagi masyarakat adat Papua di daerah pedalaman, dan juga untuk secara keberlanjutan atau sustainability, di mana model bisnis ini mendorong perlunya pengelolaan hutan yang bertanggung jawab seperti program reboisasi khusus dalam tanaman kelilauan agar mata pencarian masyarakat adat dapat terus terjaga dalam jangka panjang. Demikian presentasi terkait bisnis model kanvas dari perusahaan Papua Essence Super. Apabila ada kesalahan kata ataupun lainnya, saya mohon maaf. Terima kasih.